Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 206 Jakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dan keluarga senantiasa diberi kesehatan. Baik, untuk pembelajaran jarak jauh kali ini, kita akan membahas mengenai operasi bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa kalian terima dengan baik. Baiklah, masing-masing berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai urutan bilangan, baik bilangan bulat maupun pecahan. Kita sudah mengenal yang namanya garis bilangan. Nah, sebuah bilangan jika posisinya semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Sebaliknya, sebuah bilangan yang posisinya semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Misal, ada bilangan negatif dengan ada bilangan positif. Bilangan manakah yang lebih besar antara bilangan negatif dan positif? Kita periksa. Kalau bilangan negatif itu, dia posisinya pasti berada di sebelah kirinya bilangan positif. Ya, sehingga bilangan positif berada di sebelah kanan dan nilai bilangan positif pasti lebih besar daripada bilangan negatif. Ya. Baik, kita mulai. Sebelumnya, kita harus pahami dulu tujuan pembelajaran kita kali ini untuk apa. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Kedua, memahami operasi pengurangan pada bilangan bulat. Ketiga, memahami operasi perkalian pada bilangan bulat. Keempat, memahami operasi pembagian pada bilangan bulat. Kelima, memahami operasi campuran pada bilangan bulat. Terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi hitung, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan bulat. Baik, yang pertama, kita akan membahas mengenai penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. Yang pertama, minus A ditambah B sama dengan minus A dikurangkan B. Dengan ketentuan jika A-nya lebih dari B. Contohnya, minus 7 ditambah 5 sama dengan minus dalam kurung 7 dikurang 5. Sehingga hasilnya adalah min 2. Coba kita perhatikan, katanya jika nilai A lebih dari B. Kalau ada min 7 plus 5, artinya yang minus kan yang A ya. Minusnya kan 7. Positifnya itu 5. 7 dengan 5 besar mana? Besaran yang negatif. Pasti hasilnya negatif, ya. Atau kalau kalian pernah diajarkan di SD, minus itu ibarat hutang, plus itu ibarat punya uang. Besar mana antara hutang dengan antara uang yang kita miliki? Lihat, ini minus 7. Artinya hutang 7. Kita cuma punya uang 5. Jadi, lebih besar hutang atau lebih besar uang yang kita miliki? Lebih besar hutang ya. Sehingga kalau lebih besar hutang atau lebih besar minusnya, pasti jawabannya juga minus atau negatif. Negatif berapa? Tinggal diselisihkan aja antara A dan B-nya. 7 kurang 5, 2. Ya, jadi jawabannya untuk minus 7 ditambah 5 adalah minus 2. Ya, baik ya. Semoga bisa dipahami. Sifat yang kedua, minus A tambah B sama dengan B minus A dengan ketentuan jika B lebih dari A.
Contohnya, minus 7 ditambah 10. Ya, kita perhatikan. Minusnya 7, plusnya 10. Besar minus apa besar plus? Ya, ini minus 7, plusnya 10. Besar plus kan? Maka hasilnya positif. Positif berapa? Kita tinggal cari selisihnya. 10 kurang 7, yaitu 3. Kemudian sifat yang ketiga, minus A ditambah minus B. Nah, ini dua-duanya sama-sama minus nih. Sama dengan minus A ditambah B dengan ketentuan jika keduanya bilangan negatif. Contoh, minus 7 ditambah minus 10. Minus ditambah minus. Ibaratnya kalau kita punya hutang, ditambah lagi utangnya. Malah makin banyak kan ya hutangnya ya. Minus 7 ditambah minus 10. Hasilnya sudah pasti minus. Sudah hutang, tambah lagi hutang. Hutangnya pertama ada 7, hutang lagi 10. Artinya hutangnya bertambah menjadi 17. Sehingga minus 7 ditambah minus 10 sama dengan minus 17. Baik, kita lanjutkan. Selain ketiga sifat di atas, pahami sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat berikut. Ada yang namanya sifat komutatif. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A plus B sama dengan B plus A. Contoh, 3 tambah min 1 hasilnya akan sama dengan min 1 tambah 3. Hasilnya yaitu sama-sama 2. Kemudian ada lagi unsur identitas pada penjumlahan. Jadi yang namanya identitas itu dia tidak akan merubah hasil. Contohnya 0 ditambah min 1 tetap hasilnya adalah min 1. 0 tambah 0 tetap 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Dari penjumlahan-penjumlahan bilangan di atas, ternyata jika 0 ditambahkan dengan suatu bilangan atau suatu bilangan jika ditambah 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Ya. Kenapa? Karena bilangan apapun jika ditambah dengan 0 hasilnya bilangan itu sendiri, tidak merubah hasil. Ya, sehingga 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Kemudian ada lagi sifat asosiatif. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku A tambah B ditambah C itu akan sama dengan A ditambah kalau B dan C-nya kita jumlahkan terlebih dahulu. Ya. Jadi baik A ditambah B yang kita kerjakan duluan baru ditambah C maupun A ditambah B tambah C dulu yang kita kerjakan maka hasilnya akan sama. Contoh, 6 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 6 tambah 4 ditambahkan 5. Coba kita cek ya. 6 ditambah 4, 10. 10 ditambah 5 hasilnya yang ini 15. Kalau kita kerjakan 4 tambah 5 dulu, 4 tambah 5 adalah 9. Tambahkan dengan angka di depannya, 6 tambah 9 sama dengan 15. Jadi sama ya, mau kita mengerjakan bilangan pertama di jumlah bilangan kedua maupun bilangan kedua ditambahkan dengan bilangan ketiga, baru ditambahkan dengan bilangan pertama, itu hasilnya akan sama. Kemudian yang D, sifat tertutup. 17 ditambah min 5 sama dengan 12. 17 maupun minus 5, dua-duanya adalah bilangan bulat. Ya, meskipun yang satu bilangan bulat positif, meskipun yang satu bilangan bulat negatif, tetapi keduanya adalah bilangan bulat. 17 tambah minus 5 hasilnya adalah 12. Jadi, ketika bilangan bulat ditambah bilangan bulat sama dengan bilangan bulat juga. Ya. Contoh yang kedua, minus 28 ditambah 12 sama dengan minus 16.
minus 28 ini bilangan bulat negatif. 12 ini bilangan bulat positif. Hasilnya adalah minus 16. Jadi bilangan bulat walaupun negatif ditambah bilangan bulat yang positif, hasilnya tetap bilangan bulat juga. Nggak mungkin min 28 ditambah 12 hasilnya jadi pecahan gitu ya. Selagi masih bisa bilangan bulat, ya bilangan bulat ya. Berdasarkan uraian di atas, ternyata bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Sifat ini disebut sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Lanjut, yang kedua, pengurangan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A kurang B sama dengan A tambah minus B. Contoh, negatif 8 dikurangi 12 ya. Negatif 8 sama dengan ini ditambah min 12. Min 8 ditambah min 12. Sudah hutang 8 ditambah lagi hutangnya 12. Berarti hutangnya tambah banyak kan? Menjadi hutang 20 atau minus 20. Atau ada lagi contohnya 8 dikurangi min 12. 8 dikurangi min 12. Minnya akan berubah menjadi plus. Di sini min 12-nya akan berubah menjadi plus juga. Di sini kan ya. Di sini B yang ini plus berubah menjadi min. Minnya berubah menjadi plus. Jadi sama-sama kebalikannya ya. Atau mungkin di SD kita sering bilangnya ada min ketemu min. Min ketemu min jadi plus. Seperti itu ya. Jadi sama aja. 8 dikurang min 12. 8 ditambah 12 sama dengan 20. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sifat tertutup berikutnya sama seperti penjumlahan yang tadi. Ketika dua bilangan itu dikurangkan, maka hasilnya juga bilangan bulat. Ya, 12 dikurang 17. 12 adalah bilangan bulat. Dikurangi 17. 17 juga bilangan bulat. Maka hasilnya minus 5. Minus 5-nya juga bilangan bulat. Ada lagi minus 6 dikurangi 10. Sama dengan minus 16. Minus 6 dan 10 itu adalah bilangan bulat. Akan menghasilkan minus 16. Minus 16 juga bilangan bulat. Jadi berdasarkan uraian di atas, ternyata pengurangan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Sifat ini disebut sifat tertutup pada pengurangan bilangan bulat. Baik, lanjut yang ketiga, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku, ya perhatikan tabel ini ya. Ini adalah bilangan A yang bilangan bulat, ini adalah bilangan B juga bilangan bulat. Nah, di tengah-tengah di sini ada operasi. Operasinya kita bisa operasi perkalian, bisa operasi pembagian. Membacanya seperti ini. Bilangan bulat kalau dia positif dikali positif, maka hasilnya positif, ya. Atau positif dibagi positif, hasilnya positif juga ya. Contoh, saya contohkan yang perkalian ya. Misalkan ada positif 3 dikali positif 4 ya. Sama-sama positif. Positif 3 kali positif 4 yaitu 12. Kemudian ada positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif. Atau positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif ya. Contoh, kita contoh pembagian ya. Contohnya positif 12 bagi negatif. Nah, biasanya kalau penulisan tanda negatif setelah operasi tanda baca ini, operasi perkalian, pembagian, penjumlahan maupun pengurangan biasanya pakai dalam kurung. Minus 4.
Misalnya ya, 12 dibagi minus 4. Positif bagi negatif. Positif bagi negatif itu tadi katanya negatif. Negatif berapa? Negatif 12 dibagi 4, yaitu 3. Baik, lanjut ya. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Atau negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contoh, negatif ya, negatif 12 dibagi positif 4. Positif 4 dibagi 4, gini aja ya. Negatif dibagi positif, tadi katanya negatif. 12 dibagi 4, 3. Jadi, minus 12 dibagi 4 sama dengan minus 3. Kemudian, negatif dikali negatif sama dengan positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contoh, negatif nih ya, negatif 3 kali negatif 4. Nah, negatif kali negatif katanya positif. Tinggal 3 kali 4, 3 kali 4 berapa? 12 ya. Jadi dari keempat ini dulu nih bisa kita simpulkan. Ketika operasi perkalian atau pembagian dengan tanda yang sama, positif-positif maupun negatif-negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Sebaliknya, kalau salah satunya aja ada yang negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Kalau ada bilangan positif atau negatif dikalikan dengan 1, hasilnya ya bilangan itu sendiri. Contoh, 5 dibagi 1 kan katanya ya, 5 dibagi 1 sama dengan 5 tetap ya. Positif atau negatif dikali dengan 1, bilangan itu sendiri. Contohnya 5 kali 1. 5 kali 1 tetap 5 ya. Kemudian ada positif atau negatif dikalikan dengan 0. Nah, jadi seluruh bilangan baik positif maupun negatif kalau dikalikan dengan 0 hasilnya 0. 1 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 1000 dikali 0, 0. Ya, jadi semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian yang terakhir, bilangan positif atau negatif kalau dibagi 0. Nah, kalau tadi kan dikali 0, sekarang dibagi 0. Kalau dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, nah ini contohnya dari yang tadi. Kalau ada A dioperasikan perkalian dengan B, maka akan menghasilkan ini nih ya. Pertama, positif 5 kali positif 5. Positif kali positif tadi adalah positif. Jadi positif 25. Positif dikali negatif itu hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 5 kali 5, 25. Negatif 25. Yang ketiga, negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Ya, kalau ingat, kalau salah satu aja bilangannya itu bernilai negatif, maka hasilnya negatif. Tinggal kita kalikan 5 kali 5, 25. Negatif kali negatif, tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Positif berapa? 5 kali 5, 25. Kemudian 5 kali 1. Nah, tadi semua bilangan dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 5 dikali 1 adalah 5. Kemudian ada minus 5 dikali 0. Nah, tadi berlaku sifat semua bilangan kalau dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0 ya. Ini contohnya untuk yang perkalian. Pembagian. Nah, ada bilangan A dioperasikan pembagian dengan bilangan B akan menghasilkan ini nih.
Positif 25 dibagi positif 5. Positif dibagi positif adalah positif ya. 25 dibagi 5 adalah 5. Positif dibagi negatif. Positif bagi negatif. Kalau dia berlainan tanda, yang satu positif, satu negatif, hasilnya pasti negatif. 25 dibagi 5 yaitu 5. Positif bagi negatif adalah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Yang ketiga, negatif 25 dibagi positif 5. Negatif bagi positif, berlainan tanda, maka hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 25 bagi 5, yaitu 5. Negatif 5. Kemudian, negatif 25 dibagi negatif 5, sama-sama negatif. Ya. Kalau tandanya sama, pasti hasil baginya positif. Tinggal positif berapa? 25 dibagi 5, yaitu 5. Ya. Kemudian, negatif 25 dibagi 1. Semua bilangan yang dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, negatif 25 dibagi 1 sama dengan negatif 25. Kemudian, ada lagi 25 dibagi 0. Ingat tadi sifatnya. Seluruh bilangan yang dibagi dengan 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ya. Baik, untuk perkalian dan pembagian, prasyaratnya adalah kalian sudah paham atau mungkin sudah hafal ya perkalian minimal dari 1 sampai dengan perkalian 10. Sebenarnya sudah pernah ya dipelajari di SD. Jadi, perkalian pembagian ini mudah-mudahan bisa kalian lancarkan lagi di rumah ya. Baik, selanjutnya operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih urutan atau hierarki kita ketika mengerjakan operasi hitung campuran ya. Jadi campuran itu bisa ada tanda kali, bagi, positif, negatif, atau bahkan ada tanda dalam kurung. Yang pertama kita kerjakan adalah tanda dalam kurung dulu. Ya. Kalau tanda yang ada di dalam kurungnya itu sudah kita kerjakan, perhatikan yang kita dahulukan adalah perkalian atau pembagian. Ya. Gimana Bu, kalau misalkan di depannya ternyata pembagian dulu, belakangnya baru perkalian. Perkalian dan pembagian itu sama kuat. Jadi kalian kalau ada perkalian atau pembagian gak usah bingung kerjain yang mana dulu. Kerjakan mulai dari yang paling kiri. Ya. Setelah tanda dalam kurung kalian sudah mengerjakan, setelah kali atau bagi sudah diselesaikan, baru kita operasikan penjumlahan atau pengurangannya ya. Baik, kita langsung ke contoh. 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi minus 8. Nah, di sini ada operasi kali, tambah, dan bagi. Kali tambah bagi. Perhatikan ke tangga ya. Kali, di sini kali. Kita hapus dulu ya. Coba di sini kita perhatikan tangganya. Di sini ada kali, ada tambah, ada bagi. Kerjakan yang mana duluan? Ya, kita kerjakan ini ya. Tambah dengan kali ataupun bagi masih lebih kuat kali atau bagi. Jadi kita dahulukan perkalian atau pembagian. Nah, ini perkalian, ini pembagian. Tapi yang paling kiri siapa? Yang paling kiri adalah perkalian. Kita selesaikan perkalian dulu aja ya. Jadi ini 12 dikali 5 adalah 60 ya. Jadi operasi perkaliannya sudah. Tersisa operasi penjumlahan dan pembagian. Penjumlahan, pembagian. Nah, di sini penjumlahan dengan pembagian masih lebih kuat yang mana nih? Penjumlahan, pembagian. Oh, ternyata lebih dahulu kita kerjakan operasi pembagian ya. Di sini ada 32 dibagi minus 8. Ingat,
positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. 32 dibagi 8 adalah 4. Jadi 32 dibagi minus 8 adalah minus 4 ya. Jadi pembagian sudah kita selesaikan juga. Tersisa apa? Tersisa penjumlahannya. Tinggal kita jumlahkan aja tadi. Hasil dari 12 kali 5 dengan 32 dibagi minus 8. Jadi 60 ditambah minus 4. Yaitu minus, 60 ditambah minus 4. Lebih besar yang positif ya. Jadi hasilnya positif. 60 dikurangi 4 yaitu 56. Ya, contoh yang kedua. Nah, seru nih, ada tanda dalam kurungnya. Contoh yang kedua, dalam kurung 5 ditambah minus 8 tutup kurung kali 4 kurang 12. Nah, ingat nih, lihat lagi tangganya. Kita perhatikan yang harus dikerjakan duluan kalau ada tanda dalam kurung, yaitu operasi yang ada di dalam kurung ya. Di sini ada 5 ditambah minus 8 ya. Positifnya 5, negatifnya 8. Lebih besar negatifnya ya. Maka hasilnya negatif. Negatif berapa? Selisihkan 5 dengan 8. 8 kurang 5 yaitu 3. Jadi di sini negatif 3 ya. Kemudian setelah kurungnya sudah kita selesaikan, di sini ada operasi perkalian dengan pengurangan. Kali dengan kurang, lebih tinggi di sini ya, lebih tinggi kali ya. Jadi kita dahulukan perkalian. Tadi hasilnya yang di dalam kurung ini adalah minus 3. Kita kalikan dengan si 4. Minus 3 kali 4 yaitu minus 12 ya. Jadi operasi perkaliannya juga sudah. Terakhir tinggal operasi pengurangan. Min 12 dikurang 12. Sudah hutang 12, hutang lagi 12. Jadi hutangnya nambah menjadi berapa? Tadinya hutang 12 ditambah hutang 12 atau minus 12 ditambah minus 12 adalah minus 24. Ya, baik ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Baik, kita lanjutkan ke menyelesaikan soal cerita tentang bilangan bulat. Contoh yang pertama. Untuk membuat yogurt, susu sapi diolah dengan cara fermentasi. Kemudian hasil olahan yang bersuhu 26 derajat Celcius disimpan pada tempat yang bersuhu minus 2 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, berapa derajatkah perbedaan suhu tersebut? Baik, perbedaan suhu itu adalah pertama-tama itu kan hasil yogurtnya itu, susunya itu bersuhu 26 derajat Celcius. Kemudian disimpan pada tempat yang bersuhu minus 2 derajat Celcius. Perbedaannya atau selisihnya didapat dari 26 derajat Celcius dikurangi minus 2 derajat Celcius ya. Jadi 26 derajat Celcius ada min ketemu min menjadi plus. Plus apa? Plus 2 derajat Celcius. 26 derajat Celcius ditambah 2 derajat Celcius adalah 28 derajat Celcius. Baik, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut contoh yang kedua. Suhu udara di puncak sebuah gunung pada pukul 16 adalah 18 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu tersebut turun 2 derajat Celcius pada setiap 2 jam. Pertanyaannya adalah, tentukan suhu di puncak pegunungan tersebut pada pukul 24. Baik, untuk menjawabnya terlebih dahulu kita harus menemukan ini nih. Pertama-tama atau di pukul 16 itu kan suhunya 18 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya adalah suhu pada pukul 24. Nah, dari jam 16 sampai jam 24 itu ada berapa jam sih? Ya.
Jadi kita dapatkan dari 24 dikurangi 16. Sehingga yang mau kita cari penurunan suhunya adalah untuk jangka waktu 8 jam. Dari mana? 24 kurang 16 adalah 8 jam. Kemudian, dalam 8 jam ini terjadi penurunan suhu sebanyak berapa kali sih? Nah, katanya suhu akan turun setiap 2 jam sekali. Jadi, untuk 8 jam akan terjadi penurunan suhu sebanyak 8 jam dibagi 2 jam. 8 bagi 2 yaitu 4. Sehingga dalam 8 jam terjadi penurunan suhu sebanyak 4 kali. Jadi, suhu di puncak pegunungan pada pukul 24 adalah, suhu awalnya 18 derajat Celcius, dikurangi penurunannya berapa kali? 4 kali. 4 kali 2 derajat Celcius ya. Jadi 18 derajat Celcius dikurangi 4 kali 2 yaitu 8 derajat Celcius. 18 dikurangi 8 yaitu 10 derajat Celcius. Baik, contoh soal terakhir untuk pembahasan kali ini. Dalam suatu ujian dengan jumlah soal 50, jawaban yang benar diberi, ini harusnya diberi nih ya, diberi nilai 2. Jawaban yang salah diberi nilai -1 dan soal yang tidak terjawab diberi nilai 0. Dalam ujian itu, seorang siswa menjawab soal dengan benar sebanyak 42 soal. Nah, nih, jumlah benarnya 42 soal, 5 soal tidak dijawab, tidak dijawabnya 5 soal. Pertanyaannya adalah berapa nilai yang diperoleh siswa tersebut? Baik, menjawabnya adalah kita harus menentukan poin untuk yang soal benar, poin untuk soal yang salah, dan poin untuk soal yang tidak dijawab. Ya, baik, untuk menentukan berapa poin yang benar adalah dari jumlah soal benar, jumlah soal yang benar 42 ya, dikali dengan kalau benar dapat nilai berapa sih? Nah, dapat nilai 2. Jadi untuk nilai ketika soal tersebut dijawab benar adalah 42 dikali 2, yaitu 84. Nah, belum selesai ya. Untuk soal salah sama, jumlah soal salah dikali nilai soal salah. Jumlah soal salah berapa sih? Nah, di sini cuma dikasih tahu benar 42, tidak dijawab 5, tapi soalnya ada 50. Jadi menentukan jumlah soal yang salah adalah soalnya ada 50 dikurangi jumlah yang benar dikurangi jumlah yang tidak terjawab. Dikali, kalau salah nilainya -1, jadi dikali -1. Jumlah soal salahnya 50 dikurangi soal benarnya 42. Soal yang tidak dijawabnya 5 soal. Jadi 50 kurang 42 kurang 5 yaitu 3 soal. Jumlah atau nilai dari soal yang salah adalah 3 kali -1 yaitu -3. Paham ya? Kemudian yang tidak terjawab berapa? Nah, di sini dikasih tahu yang tidak terjawab itu 5. 5 soal dikali poinnya. Nah, nilainya kalau nggak dijawab itu nilainya 0. 5 kali 0. Nah, semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi, untuk nilai benar dapat poin 84, yang salah poinnya -3, yang tidak dijawab adalah poinnya 0. Sehingga total nilainya yang diperoleh siswa tersebut adalah, ini kita jumlahkan, 84 ditambah -3 ditambah 0. Jadi hasilnya 84 dikurangi 3 yaitu 81. Ya, bisa dipahami ya? Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembahasan ini bersama-sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila masih ada yang belum dipahami atau masih ada pertanyaan, silakan boleh menghubungi pribadi Bu Siva ya. Baik, untuk pertemuan pembelajaran jarak jauh kali ini kita cukupkan saja.
Sampai berjumpa di pembelajaran jarak jauh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.